Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas bidadari. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuhnya dari zafaran, misi, anbar, dan khafur. Rambutnya dari sutra yang halus, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari zafaran dan wewangian. Dari kedua lutut sampai payudaranya dari misi, dari payudara sampai lehernya dari anbar, dan dari leher sampai kepalanya terbuat dari kafur. Seandainya bidadari itu meludah sekali ke dunia, maka jadilah semua air di dunia ini kasturi. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama-nama dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas, sedangkan pada jari-jarinya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal atau gelang kaki dari jauhar, permata, dan mutiara. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari, dikatakan kepadanya dengan nama Aina. Ia diciptakan dari 4 unsur, yaitu dari misi, kasturi, kafur, anbar, dan zafaran. Diracik tanahnya dengan air kehidupan. Seluruh bidadari itu sangat merindukan suami-suami mereka. Andai kata bidadari-bidadari itu meludah sekali saja pada lautan, maka jadi tawarlah lautan tersebut lantaran air ludahnya. Dan tertulis pada tengkuk atau leher yang sebelah bawahnya, barang siapa yang suka agar dirinya seperti aku, maka beramallah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan surga Adanan, dia memanggil malaikat Jibril alaihissalam seraya berfirman kepadanya, wahai Jibril alaihissalam, berangkatlah engkau ke surga Adanan dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan wali-waliku. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam ke surga Adanan dan mengelilinginya surga tersebut. Niscaya terlihatlah salah seorang bidadari dari penghuni istana-istana surga yang masih perawan dan matanya bersinar memuliakannya. Lalu bidadari itu tersenyum pada malaikat Jibril, maka jadi teranglah surga Adanan karena giginya. Lalu malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur Tuhan yang mulia. Maka bidadari itu memanggil malaikat Jibril alaihissalam, wahai makhluk yang dipercayai Allah, angkatlah kepalamu. Kemudian ia mengangkat kepalanya seraya memandang kepada bidadari itu, lalu mengucapkan, Maha suci Zat yang telah menciptakan engkau. Lalu bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Malaikat Jibril menjawab, tidak. Kemudian bidadari itu berkata, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang memilih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengumbar hawa nafsunya. Telah datang dalam suatu hadis, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
telah aku lihat dalam surga malaikat-malaikat yang sedang membangun istana-istana yang bahan batunya dari perak dan emas. Mereka terus membangun bangunan itu. Ketika mereka berhenti membangun, aku bertanya, "Kenapa kalian berhenti membangun?" Lalu mereka menjawab, "Benar-benar telah habis pembekalan kami." Aku bertanya, "Apa pembekalan kalian semua?" Para malaikat menjawab, "Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya yang mempunyai istana ini adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika orang itu berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami berhenti dari membangun istana. Dan diterangkan dalam sebuah hadis, tak ada bagi seorang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah menikahkan dia dengan seorang istri dari bidadari yang sangat cantik dan menawan dalam suatu tenda atau gimah dari intan putih yang terukir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurum maqsuratun fil khiyam." Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipinggit dalam rumah. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Maksudnya adalah bidadari-bidadari yang terpelihara dari tertutup dalam tenda kemah. Dan setiap bidadari itu memakai 70 pakaian. Setiap seorang lelaki itu disediakan 70 ranjang yang terbuat dari yakut merah. Pada setiap ranjang terdapat kasur dan setiap kasur terdapat seorang bidadari. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan yang membawa kunci. Setiap pelayan membawa piring-piring dari emas. Lalu makanlah bidadari tersebut bersama suaminya. Semua ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, selain amalan yang telah dilakukan pada bulan Ramadan dari kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.